Surah Az-Zariyat adalah surah yang intinya ingin menggambarkan kepada kita bagaimana mekanisme Allah mengatur rezeki. Jadi kalau mau tahu orang rahasia rezeki, banyak-banyak baca surah Az-Zariyat, renungkan maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardu Isya di Masjid Thariq Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita taatinya memanjatkan rasa syukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Tak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah, tidak ada keburukan menurut pandangan kita kecuali Allah tetapkan jalan kebaikan di balik setiap ketetapannya. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa bersyukur sehingga Allah bukakan nikmat-nikmat lain untuk kita semua. Selawat berakhirkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak paling minimal Nabi atas kita semua. Kalau disebutkan namanya kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kesungguhan rindu dan cinta kita kepada baginda yang menjadikan kita layak mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu rahimahumullah, di pertemuan terakhir kita telah kita kupas bersama surah urutan ke-50, surah Qaf, di mana surah Qaf ini sebagaimana kajian terdahulu surah yang menekankan tentang pesan adanya kehidupan setelah mati. Manusia akan dibangkitkan setelah mati. Walaupun kita sudah jadi tulang belulang, tapi Allah yang Maha Kuasa memulakan penciptaan sesuatu, Allah juga Maha Kuasa untuk mengulang penciptaan setiap makhluknya. Nah, hari ini insya Allah kita akan kaji surah urutan ke-51. Itulah surah Az-Zariyat. Surah ini sama seperti surah Qaf, surah Makkiyah, turun di Mekah. Dan ini nampak dengan jelas bagaimana di balik ayat-ayatnya banyak sekali pesan dan isyarat tentang pentingnya bagi kita semua untuk beriman bahwasanya kehidupan setelah mati itu juga ada. Dan di sini nanti walaupun surah ini secara khusus kalau kita lihat sesuai dengan namanya Az-Zariyat. Az-Zariyat ini apa artinya? Zariyat artinya yang berhembus. Jadi bisa diartikan berhembus atau bisa diartikan berlari, walaupun kemudian para ulama mayoritas mengatakan kata zariyat ini adalah sifat dari angin. Dan Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini membuka surah ini dengan 4 sumpah. 4 sumpah yang saling terkait satu dengan yang lain. Waz-zariyati dzarwa, fal-hamilati wiqra, fal-jariyati yusra, fal-muqassimati amra. Fal-zariyat wal-zariyat, demi angin yang berhembus yang menerbangkan debu-debu. Yang menerbangkan
debu-debu. Ketika angin bertiup dengan kencang, apa efeknya? Falhamilati wiqra. Angin itu bukan hanya meniupkan debu-debu untuk berterbangan, tapi angin juga menggerakkan awan-awan yang mengandung uap-uap air yang kemudian ini melahirkan potensi hujan. Barulah kemudian Allah katakan fal jariyati yusra. Ketika turun hujan, ada angin, inilah yang membuat kapal-kapal layar itu bisa berlayar. Barulah gambaran ini semua Allah katakan fal muqassimati amra. Begitulah indahnya cara Allah, mekanisme ilahi membagi rezeki bagi setiap para hambanya. Maka dari itu 60 ayat yang ada di surah ini, kalau kita renungkan dari awal hingga akhir, walaupun ada kaitan erat dengan pembuktian adanya hidup setelah mati, tapi bisa kita simpulkan surah Az-Zariyat adalah surah yang intinya ingin menggambarkan kepada kita bagaimana mekanisme Allah mengatur rezeki. Jadi kalau mau tahu orang rahasia rezeki, banyak-banyak baca surah Az-Zariyat, renungkan maknanya. Kita akan sampai pada kesimpulan. Kadang-kadang manusia ini kan melihat simpulan itu kerjanya malas, kok banyak duitnya. Nah, kemudian aku sudah capek dari pagi sampai sore gini-gini saja. Padahal Allah ingin gambarkan luasnya makna rezeki dalam pandangan Allah dan sempitnya makna rezeki dalam pandangan kita. Karena kalau disebut rezeki, pikir kita duit saja. Padahal tidak seperti yang demikian. Inilah nanti akan kita gambarkan saat mentadabburi surah Az-Zariyat ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bisa kita ambil kesimpulan tema utama dari surah Az-Zariyat ini. Allah ingin perkenalkan dirinya kepada kita dua sifat Allah, Al-Mu'ti wal-Mani'. Ini dua sifat Allah yang saling berkontradiksi. Mu'ti artinya apa? Allah Maha memberi. Al-Mani', Allah Maha menahan. Ada orang-orang tertentu ditahan rezeki bagi mereka. Ada orang-orang tertentu Allah lancarkan rezeki bagi mereka. Dan kalau kita ingin menyelami makna ini lebih dalam, sampailah kita pada kesimpulan urusan kadar rezeki itu hak prerogatif Allah. Allah yang paling tahu hitung-hitungannya. Ya, Allah yang paling tahu bagaimana kalkulator menghitung rezeki. Kalau manusia mungkin sampai pada kesimpulan ini tak adil dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini yang akan kita bahas di surah Az-Zariyat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, secara umum dari tema utama ini bisa kita bagi surah Az-Zariyat menjadi beberapa subtema. Di awal surah hingga ayat ke-19, setelah tadi Allah membuat sumpah dengan angin, dengan awan, dengan kapal-kapal yang berlayar, dengan malaikat yang membagi rezeki, sumpah ini dijawab dengan sebuah pernyataan, innama tu'aduna lasadiq. Dan kalau kita mengkaji sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, kita jangan hanya fokus pada sumpahnya Bapak Ibu. Watini wa zaitun, ini sumpah Allah. Waturi sinin wa hadzal baladil amin, ini masih sumpah. Tapi yang perlu kita fokus juga apa jawaban atas sumpah itu. Karena setiap sumpah dalam Al-Quran ada jawabnya, dan jawab itulah yang menjadi pesan utama di balik sumpah. Karena sumpah tak lain dan tak bukan adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran untuk mengambil perhatian kita. Ketika Allah bersumpah dengan A, dengan B, ini kita jadi fokus. Kira-kira Allah mau ngomong apa ini? Kok sumpahnya kemana-mana? Begitu juga di sini. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang Nabi Muhammad janjikan pada kalian
apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian dalam Al-Quran la shadiq, adalah benar. Artinya apa? Hidup dunia ini sementara. Ada hidup setelah mati, ada surga, ada neraka. Tiap orang akan menuai dari apa yang diusahakannya. Nanti panennya bukan di dunia, panennya adalah di akhirat. Ini pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita lewat kata-kata innama tu'aduna la shadiq wa inna dina la waqi'. Allah katakan, sungguh hari pembalasan itu pasti ada. Seakan-akan di balik kata-kata ini Allah mengandung ancaman. Di dunia yang nggak mau diatur, ya silahkanlah. Tapi ingat, hari pembalasan ada. Manusia yang di dunia merasa, aku nggak mau diatur Tuhan, aku mau mengatur hidupku sendiri, silahkan. Tapi Allah ingatkan, wa inna dina la waqi'. Tidak ada satupun dipilih manusia ketika dia hidup di dunia, kecuali pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu rahimahullah. Setelah pembukaan ini, masih di subtema yang pertama, Allah membagi manusia menjadi dua kelompok besar. Terhadap berita dan pesan yang disampaikan Al-Quran dan Nabi Muhammad kepada umat manusia, manusia terbagi menjadi dua. Kelompok pertama, mereka adalah orang-orang yang mendustakan pesan Quran, mendustakan pesan yang disampaikan Nabi Muhammad. Maka dikatakan di sini, innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik. Manusia itu berada pada perbedaan pendapat yang nyata. Jadi manusia ini mungkinkah kira-kira dikompakkan? Udahlah kita satu pendapat semua, tidak mungkin. Jadi polarisasi yang ada di tengah manusia ini bagian dari polarisasi mekanisme ilahi. Ada iman, ada kafir. Ada yang mendustakan, ada yang beriman. Salah satunya apa? Allah katakan, kutilal kharrasun. Celakalah orang-orang yang banyak dusta di dunia. Jadi salah satu ciri orang yang mendustakan Quran ini kharras, suka nipu, suka bohong. Jadi kalau bohong sekali, ya itu mungkin masih walaupun bohong tak boleh. Tapi kalau seorang sudah menjadikan bohong bagian dari karakternya, orang kalau bohong pertama kali, setelah bohong pasti muncul rasa takut, merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Gimana kalau ketahuan bohong saya ini? Gimana kira-kira kalau bohong ini memakan korban dan lain sebagainya? Ada rasa was-was ketika seorang bohong. Tapi kalau sudah sampai tingkatan kharras, kharras apa? Bohong itu sudah jadi kebiasaan. Maka di sini Allah ancam kelompok yang demikian dengan kata-kata kutila, celakalah orang yang doyan sekali untuk berbohong. Apa ciri-ciri orang yang sudah ketagihan berbohong? Alladzina hum fi ghamratin sahun. Mereka itu orang-orang yang sudah tertanam dalam kebohongan dan kelalaian. Pertama, mereka lalai. Kalau ditanya apa tujuan hidup, tak tahu dia. Kemana kau berangkat setelah meninggalkan dunia, tak tahu visinya jelas setelah mati apa. Sehingga ketidakjelasan visi inilah yang membuat mereka itu merasa tidak ada masalah kalaupun harus mendustakan dan berbohong. Bapak Ibu, dan gambaran dari kelompok ini Allah tutup, zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Nanti di hari kiamat rasakanlah siksa yang menimpa kalian. Inilah yang dulu ketika dunia kalian menantang para nabi. Kalau betullah ada azab, coba datangkan sekarang. Kalaulah betul kami ini masuk neraka, coba turunkan azab sekarang. Karena kebanyakan orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul sering sekali justru mereka menantang untuk diturunkan dan disegerakan turunnya azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu kapan diturunkan azab itu paling tepat.
Bukan kita yang ngatur Allah, Allah yang mengatur. Allah tahu momen yang paling tepat. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini potret kelompok pertama, orang-orang yang mendustakan, ada potret kelompok kedua, itulah orang-orang yang bertakwa, yang nantinya akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang bertakwa ini nanti bukan hanya ditempatkan di surga, tapi juga banyak mata-mata air nantinya di surga yang membuat mereka bisa menikmati air yang begitu sejuk dan indah. Bukan hanya itu, Allah katakan ini balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan ketika di dunia. Ini menunjukkan kepada kita, sekecil apapun perbuatan baik kita Bapak Ibu, apakah kita sudah mendapatkan apresiasi atas perbuatan itu, ataukah kita sudah dipuji ataupun dibalas, maka sesungguhnya perbuatan baik itu tetap kekal, layak mendapatkan balasan yang setimpal nantinya di akhirat kelak. Allah katakan, akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil semua apa yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan yang mereka kerjakan. Apa saja kebaikan dan ciri orang-orang yang layak masuk surga tadi? Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa ini sedikit sekali tidur malam. Kalaupun malam, lebih banyak bangunnya untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir, di saat manusia-manusia larut dalam heningnya malam, tertidur lelap. Justru mereka ingin menghabiskan waktu lebih banyak bermunajat dan berkeluh kesah kepada Sang Pencipta. Wabil asharihum yastaghfirun. Bukan hanya sholat malam, nggak tidur, tapi mereka memperbanyak istighfar. Istighfar di malam hari. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ketika mereka dapat uang, dapat harta, nggak lupa ada hak-hak orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tak beruntung, yang kemudian dia berikan bagian dari hartanya untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya erat kaitan ayat ini dengan masalah rezeki. Allah katakan, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Di alam semesta ini terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita renungkan satu persatu tanda ini, bertambah keimanan kita. Bukan hanya di alam semesta, pada diri kita. Kalau kita satu persatu mengkaji organ tubuh kita, mulai dari mata, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, kita kaji lebih dalam, semuanya akan mengantarkan kita kepada kesaksian tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Atas dasar itulah Allah tegaskan sama kita. Kalau kalian tahu Allah itu Maha Kuasa, Maha Agung, Maha segalanya, maka janganlah kalian larut dalam kegundahan terkait masalah rezeki. Karena kebanyakan manusia ini kan begitu gundah tentang masalah rezekinya. Kalau orang sudah di akhir periode kerjanya, dalam hitungan beberapa tahun atau beberapa bulan mau pensiun, sudah mulai dia susah. Nanti macam mana udah pensiun nih? Nah, begitu anaknya sudah mulai besar, terbayang dia beberapa tahun lagi anaknya masuk kuliah, sedangkan satu persatu bisnisnya sudah mulai agak surut, mulai terpikir dia macam mana pula nanti pembiayaan kuliah anak-anak ini. Tidak jarang hal yang paling banyak sekali mempengaruhi kegelisahan dan kegundahan pikiran kita ini terkait masalah rezeki. Maka Allah katakan, wa fis samai rizqukum. Rezeki kalian bukan kalian yang ngatur, langit yang ngatur. Dan di langit itu ada rezeki kalian.
Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pemberi, Allah maha menahan. Allah lah yang mengatur terkait masalah rezeki itu. Bapak Ibu rahimahumullah. Di sini Allah kemudian tutup dengan mengatakan fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislama annahu tantiqun. Ini sudah masuk pada sub pembahasan kedua, ayat-ayat tentang rezeki. Ya, demi langit, demi Tuhan pemilik langit, Allah katakan, dan bumi, sesungguhnya ya bahwasanya rezeki itu adalah benar ya bagi kalian sebagaimana yang kamu ucapkan. Ya, apa yang Allah janjikan itu nggak mungkin Allah ingkari janjinya. Allah maha pemberi rezeki, Allah maha memenuhi janji. Bapak Ibu rahimakumullah, yang menarik ketika membuka pembahasan masalah rezeki ini, tiba-tiba Allah menggantungkan pembahasan rezeki sampai di situ saja. Allah katakan ada jaminan rezeki, cuma belum diatur bagaimana rahasia Allah mengatur rezeki. Pindahlah ayat ke pembahasan beberapa kisah Nabi yang Allah abadikan. Tetapi ketika surah Az-Zariyat ini pindah ke pembahasan para Nabi, sebenarnya di balik kisah para Nabi itu ada pembelajaran bagaimana seharusnya kita menyikapi rezeki. Seakan-akan Allah ingin ngomong sama kita, wahai para hambaku, nggak yakin juga kalian sama rezeki. Tengok hamba-hamba pilihan ini. Masing-masing dapat rezeki yang nggak pernah disangka-sangka mereka. Dan kisah pertama yang Allah awali dari serangkaian kisah para nabi adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang terpanjang, dari mulai ayat 24 sampai ayat 37. Apa rezeki Allah kepada Ibrahim alaihissalam? Kita tahu istri pertama Ibrahim, Sarah, ini ketika sudah sampai fase menopause, belum juga memiliki anak. Bahkan ini sedikit banyak kejiwaannya terpengaruh ketika istri muda Ibrahim justru Hajar melahirkan anak. Ya, tak lama setelah dinikahi oleh Ibrahim. Padahal status Hajar adalah budak dari Sarah yang dimerdekakan kemudian dihadiahkannya kepada suaminya Ibrahim. Maka suatu ketika tatkala sekelompok malaikat datang berkunjung ke rumah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu malaikat datang menjelma sebagai manusia, pakai baju macam manusia. Ibrahim lihat, di sini katakan, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah kau dengar kisah tentang tetamunya Ibrahim yang mulia? Telah mereka. Isdakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Begitu mereka ngetok pintu rumah Ibrahim, Assalamualaikum. Dijawab oleh Ibrahim, Waalaikumsalam. Tapi begitu dibuka oleh Ibrahim, Ibrahim tak kenal sama mereka. Qaumun munkarun. Asing wajah mereka, enggak pernah dilihat Ibrahim. Apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tamu disuruhnya masuk, Ibrahim ke belakang bentar. Dalam masa waktu singkat, Ibrahim menyiapkan jamuan terenak untuk para tamu. Faragha ila ahlihi, dia ke belakang rumah, faja'a bi'ijlin samin. Dia hidangkan untuk tamu. Kalau dalam ayat lain, bi'ijlin hanin, daging kambing bakar. Wow. Ini kalau kambing gulai, ibarat ini hidangan para raja kan gitu. Hidangan para raja waktu Timur Tengah. Inilah makanan paling istimewa yang bisa disajikan untuk tamu. Tapi lihat bagaimana kedermawanan sosok Ibrahim. Jadi kalau mendapat rezeki harus niru Ibrahim dari. Ya. Kalau sekarang nggak perlu motong kambing, tinggal tekan Gojek, tunggu GoFood, untuk dikirimkan. Yang jelas ini adalah potret bagaimana kedermawanan Ibrahim
untuk menyediakan makanan terbaik. Apa yang terjadi? Faqarrabahu ilaihi. Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada tamunya. Qala ala ta'kulun? Gak makan dia. Ini makanan paling enak ini. Ketika itu fa'aujasa minhum khifah. Mulailah Ibrahim ini curiga dan ragu. Ya, makanan enak gini kok gak disantap. Ternyata barulah mereka mengaku, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Di ayat yang lain di sini mereka mengatakan kami malaikat. Malaikat tak boleh makan. Malaikat tak perlu makan dan minum seperti manusia. Kalaupun malaikat menjelma jadi manusia, tak serta-merta malaikat ikut sifat manusia makan dan minum. Lantas Ibrahim pun bertanya, ini kok tumben malaikat rame-rame begini datang? Ada kabar apa? Dari mana kalian? Malaikat pun menceritakan, kami baru pulang ini dari kampung Sodom dan Gomora. Diceritakanlah bagaimana Allah telah turunkan azab ke tempat dakwahnya Nabi Lut alaihissalam yang merupakan keponakan Ibrahim. Jadi Lut keponakan Ibrahim. Diceritakan udah dihancurkan tuh kampungnya ya Sodom dan Gomora. Lantas kenapa kalian kemari? Ditanya oleh Ibrahim. Disinilah mereka mengatakan wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka membawa kabar gembira, wahai Ibrahim, istrimu akan melahirkan anak yang terpelajar. Allah, bayangkan ini macam kafir ini, petir di siang bolong, tak ada hujan tiba-tiba petir. Terkejut Ibrahim. Istrinya sudah menopause. Diceritakan ketika Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan Ismail, usia Ibrahim 96 tahun. Usia Hajar ya artinya jauh di bawah Ibrahim. Dan jarak antara usia Ismail dan Ishak minimal 10 tahun. Jadi perkirakan ketika turun berita ini usia Ibrahim 106 tahun. Usia Sarah di atas 90 tahun. Maka ketika itu fa'aqbalat imra'atuhu sarfi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ketika Ibrahim sedang bersama malaikat di ruang tamu, ternyata Sarah sedang menguping sebelah. Ketika dia mendengar berita kabar gembira bahwasanya Ibrahim akan dikaruniakan anak, dia pun tepuk mukanya. Ajuzun aqim, aku yang udah tua, udah mandul, masih bisa punya anak. Seperti dia sulit untuk menerima kenyataan dan kabar gembira itu. Qalu kadzalik qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Jadi ini digambarkan kepada kita salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya adalah rezeki dalam bentuk keturunan. Betapa gembiranya seseorang dapat keturunan di usia yang rata-rata jarang orang dapat usia anak lagi di masih. Jadi rata-rata biasanya kalau dapat usia ya agak jauh dari kakak-kakaknya masih lahir lagi anak. Nah, ini biasanya pun ya ada ikatan emosional yang begitu kuat antara si orang tua dengan si anak tadi. Apalagi belum pernah Ibrahim mendapatkan keturunan dari istrinya Sarah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan, lihat bagaimana Allah mengatur rezeki. Kalau dengan kalkulator manusia nggak mungkin lagi. Udah menopause, sudah mandul, di masa subur pun tidak melahirkan anak. Apalagi ketika usia suami sudah 106 tahun, mustahil menurut pernyataan manusia. Tapi sekali lagi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Bapak Ibu rahimahumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pindah ke pembahasan kedua, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari ayat 38. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla bi ruknihi
wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junuduhu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Dikatakan di sini pada Musa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun, ya, dengan membawa mukjizat yang nyata. Dari semua nabi selain Nabi Muhammad, Musa ini termasuk nabi yang paling banyak mukjizatnya, ya, termasuk yang paling banyak mukjizatnya. Ada 9 mukjizat Musa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Musa dalam konteks dia menghadapi Fir'aun dan bala tenteranya. Kemudian Allah katakan di sini, tapi Fir'aun dan bala tenteranya berpaling. Justru mereka mengatakan, Musa, kau penyihir, ya, kau penyihir, atau kau orang gila. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan bentuk rezeki lain yang terjadi pada Musa. Apa itu? Kami siksa Fir'aun bersama dengan bala tenteranya, kami lempar mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Jadi terkadang masuk dalam kategori rezeki itu ketika Allah Subhanahu wa taala melenyapkan atau menurunkan azab dan siksa kepada para musuh agama. Itu rezeki, ya, rezeki bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita melihat Allah campur tangannya Allah itu menandakan rezeki bukan hanya soal materi, rezeki bukan hanya keturunan, ditegakkannya agama Allah, dilenyapkannya musuh-musuh agama, itu juga bagian dari rezeki yang wajib untuk kita syukuri. Masuk kemudian ke kisah Hud. Wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal 'aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Allah katakan, ingatlah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ketika kami kirimkan azab dalam bentuk angin puting beliung. Angin itu lewat, tidak ada yang tersisa, semuanya hancur dengan kekuatan angin itu. Ini hampir sama dengan pesan Musa tadi, dilenyapkannya orang-orang kafir. Ini juga bagian dari rezeki, ya. Kemudian cerita lagi tentang umat Nabi Saleh. Wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Allah katakan kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dikatakanlah kepada mereka, senang-senanglah kalian, tapi ingat, tunggu, akan datang momen Allah turunkan azab. Mereka justru sombong dan angkuh terhadap peringatan yang diberikan itu, sampai pada akhirnya datanglah petir. Petir dengan suaranya membuat mereka semua mati. Bahkan bangunan-bangunan yang mereka bangun juga hancur lebur. Tidak ada bangunan yang kokoh, di mana kaumnya Nabi Soleh ini kan terkenal mampu memahat gunung, membuat istana dari gunung-gunung. Tapi ketika datang petir yang keras itu, ternyata benteng-benteng mereka tidak bisa melindungi mereka dari murkanya Allah. Dan yang terakhir, kisah Nabi Nuh. Wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Allah juga binasakan kaumnya Nuh. Bahkan termasuk anaknya, keturunannya yang tak beriman. Menunjukkan kepada kita, walaupun Ibrahim senang dapat anak, tapi anak kalau tak dididik dengan baik, anak tidak dapat menjadi anak yang soleh dan solehah, maka lenyapnya anak itu juga bagian dari rezeki. Nah, jadi nggak mutlak dapat anak itu rezeki, tergantung. Kalau anaknya soleh macam Ishak, tentu saja membanggakan orang tua. Tapi kalau pula anaknya seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, maka dibinasakannya anak yang demikian, itu juga bagian dari rezeki. Bapak Ibu rahimakumullah,
Masuk ke subtema berikutnya, kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah ini tanda-tanda kebesarannya. Tapi di sini ada satu poin menarik yang Allah Subhanahu wa taala ingin singgung kaitan erat dengan rezeki. Apa itu? Rezeki itu sebenarnya punya keterkaitan erat dengan kemaksiatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketika kita tahu yang ngatur rezeki itu Allah, maka yang paling penting supaya rezeki kita lancar, memastikan Allah yang maha menentukan rezeki, kita sudah membuat Allah ridho atas apa yang kita buat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Bapak Ibu, biasanya kalau kita takut terhadap sesuatu, kita lari. Tapi ketika kita takut terhadap sesuatu, kita lari menjauhi yang kita takuti. Nampak ada ular di situ, nggak mungkin kita lari ke arah ular, pasti lari meninggalkan ular. Nampak ada harimau di situ, atau nampak ada biawak, ya di sana, takut kita lari menjauh dari ular, ataupun biawak ataupun harimau. Tapi ini berbeda. Takutnya kita kepada murka Allah, tidak ada opsi bagi kita selain lari menuju Allah. Cara paling aman supaya Allah nggak marah sama kita apa? Mendekat sama Allah. Mendekat sama Allah. Pastikan Allah ridho sama kita. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mengevaluasi selama ini yang kita buat ini sudah buat Allah marah atau tidak, atau sudah buat Allah murka atau tidak. Maka ada satu ungkapan yang cukup menarik, Bapak Ibu, disampaikan oleh tokoh tasawuf terkenal, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Salah satu kaidah hikmah tentang kajian tauhid dan tasawuf yang disampaikannya, beliau mengatakan, ya, Allah memintamu untuk beribadah kepadanya. Allah minta kepadamu untuk beribadah kepadanya, tapi justru kau menyibukkan dirimu untuk mencari rezeki. Kita nggak beribadah alasannya apa? Cari rezeki. Padahal yang kita cari itu sudah kita dijamin. Yang nggak dijamin itu apa? Ibadah kita. Inilah yang perlu untuk kita menyibukkan ibadah. Ya, kalau kemudian ibadah sudah lancar, ibadah sudah baik, maka kemudian bagaimana Allah mengatur mekanisme rezeki bertambah dan sampai kepada kita, itu Allah yang akan atur. Mungkin memang orang di awal-awal mencoba untuk memahami ini agak sulit dia memahami. Tapi bagi orang yang sudah menikmati dan mengalaminya, ini banyak orang mengakui, saya ini justru mau buang uang, uangnya balik lagi gitu, bertambah lagi. Dan itu pengakuan dari banyak orang. Ya, kalau kita lihat dulu Utsman bin Affan, ini apa kurangnya sedekah Utsman? Tapi setiap kali selesai berwakaf, setiap kali selesai bersedekah, orang nengok, yang ada uang Utsman itu bertambah, nggak berkurang. Beberapa waktu yang lalu ada video itu, satu Chinese mu'alaf, yang ngaku anak angkat Buya Hamka, Yusuf Hamka. Ini juga berapa banyak tol-tol yang kemudian itu dibangun perusahaannya. Dia cerita tentang membangun rumah makan, ini disubsidi untuk orang miskin, harga satu bungkus nasi berapa, disubsidi tiap bungkus sama dia 7.000. Tapi setiap dihitung di akhir tahun, ini yang nggak diharapkan untung kok makin banyak untungnya. Disinilah kita melihat keberkahan itu. Lari menuju Allah, itulah kunci bagaimana kemudian rezeki kita bisa berlipat. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Allah katakan, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirun mubin.
Kuncinya pertama, larilah kau kepada Allah. Tinggalkan maksiat, kejar ketaatan. Dan yang kedua, jangan pernah kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kuncinya. Jadi kalau mau rezeki itu terbuka, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Allah katakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Kalau kita melihat, bukan hanya Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy dituduh gila, dituduh penyihir. Tadi Musa pun dituduh gila dan penyihir juga. Seakan-akan ini mengatakan, apa orang-orang dulu kasih bocoran sama orang sekarang, kok hampir sama tuduhannya? Ya. Zaman dulu para nabi dan rasul dituduh macam-macam. Ya, tak berbeda juga. Penerus para nabi dan rasul dari para ulama yang istiqomah dituduh juga macam-macam. Ya, jadi seperti berulang tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh tadi, seakan-akan yang menuduh kehabisan kamus. Ya, diulang-ulang saja itu. Dulu dituduh gila, dituduh penyihir, ya begitu juga. Sekarang kembali lagi itu sama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala penutup dari surah Az-Zariyat mengingatkan kita apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kunci. Supaya paham rezeki, paham bagaimana ikhtiar kita mencari rezeki, tak kuciptakan jin dan manusia. Yang Allah minta sama kita bukan cari rezeki, yang Allah minta sama kita adalah beribadah. Ibadah kepadanya. Kalau kau bekerja, kerjalah dengan ibadah. Kalau kau berniaga, berniagalah. Niagamu itu bagian dari dakwah. Tunjukkan akhlak yang mulia, layani pelanggan dengan baik, tunjukkan akhlak bagaimana seorang pedagang muslim. Ini ada nilai ibadah di situ. Kenapa Allah katakan tegas di sini di penutup ayat, kunci juga memahami rezeki. Apa kata Allah? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Allah enggak perlu kalian kasih makan. Allah mengatakan, aku enggak minta kalian kasih makan aku. Yang aku minta kalian beribadah kepada aku. Coba bayangkan, Allah tegaskan di sini, ma uridu minkum mir rizqin. Kalian kumpul uang banyak-banyak dengan alasan ini nanti mau Allah katakan, aku enggak minta kok dikasih makan. Ya. Bahkan Allah mengatakan di sini, Innallaha huwar razzaq. Yang paling menentukan berapa banyak rezeki yang kau dapatkan bukan semata-mata usahamu, bukan mata-mata ikhtiarmu, perencanaanmu, daganganmu, ya. Tapi Allah lah yang menentukan rezeki. Zul quwwatil matin. Allah lah pemilik kekuasaan yang besar. Di sini penutup ayat, fa inna lil ladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun fawailul lil ladzina kafaru min yaumihim alladzi yu'adun. Sungguh orang-orang zalim ada bagian azab seperti azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Janganlah mereka minta kepadaku untuk menyegerakan. Jadi kalaupun kita mendustakan, jangan pula nantang-nantang. Cobalah manalah rupanya. Ya, umat-umat terdahulu nantang Tuhan. Ya, kalau betul lah kau Muhammad, coba turunkan azab sekarang. Bisalah kami hadapi itu. Allah mengatakan, fala tasta'jilun, jangan minta turun azab. Maka celakalah orang-orang yang kafir yang mereka mendustakan hari pembalasan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rezeki bagi kita. Ya, Allah minta kepada kita ibadah kepadanya. Allah enggak minta kita kasih makan Allah. Maka dari itu, carilah rezeki, upayakanlah rezeki dengan tetap mengutamakan ibadah. Jadi jangan gara-gara cari rezeki
sholatnya ditinggalkan atau diabaikan dengan alasan ini kan cari rezeki untuk keluarga juga. Ya, gimana ikhtiar kita itu mau baik kalau kemudian kita pun lupa terhadap tujuan utama Allah menciptakan kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di pertemuan kita malam hari ini. Pada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar seputar surah Az-Zariyat dan hal-hal yang terkait dengannya, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih.